syukur kami kepada Tuhan. Bahkan kami bisa berkumpul bersama Tuhan. Kami percaya semua karena kesempatan yang Kau beri buat kami. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mempergunakannya dengan baik. Membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Menaruh fokus kami kepada firman Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami bisa mendapatkan hal-hal yang Tuhan mau kami terima. Berkati umat-Mu Tuhan, supaya benar-benar hari ini Tuhan kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, pakailah Tuhan sesuai dengan kerinduan hati-Mu, supaya Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan, bukan manusia yang dipuji, tetapi hanya kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan yang kami syukuri. Terima kasih untuk hari ini, berbicara bagi kami Roh Kudus. Sampaikan pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Ya, selamat pagi saudaraku, gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ya, senang ketemu dengan saudara. Coba oleh kiri kanan bilang begini, nice to meet you. Ya. Kalau saudara dia memberikan kata itu kemudian dia cemberut, berarti dia nggak senang ketemu sama saudara, gitu ya. Kalau dia bilang nice to meet you, dia berikan senyum, berarti dia senang ketemu dengan Anda. Ya, saudara, hari ini kita bicara satu hal penting yang Tuhan taruh di hati saya dalam bulan-bulan Paskah ini. Izinkan saya menyampaikan sesuatu buat saudara bisa sama-sama kita belajar. Saudara, kata kemenangan seringkali saudara kita berpikir, kenapa ya aku kalah dalam hidup saya? Kenapa ya aku tidak bisa menang? Ya, kadang-kadang saudara kita berperang dengan daging kita berperang dengan ego kita, saudaraku, dan akhirnya kita berkata, kok saya kalah lagi ya? Saudara, begini loh saudara, pertanyaannya begini, kemenangan yang Anda maksudkan, itu kemenangan siapa? Itu dulu yang kita harus pahami. Karena selama ini kalau kita mengalami satu peperangan di hati kita, peperangan di dalam jiwa kita, peperangan di dalam pergumulan masalah kita, dan kemudian Anda selalu bilang, saya nggak bisa menang. Berarti selama ini kita berusaha menang dari diri kita dong, saudara. Saudara, konsep yang harus kita pahami, saudara, dan satu-satunya konsep kemenangan yang Alkitab ajarkan, itu bukan kemenangan kita. Tetapi kemenangan Kristus yang diberikan kepada kita. Karena manusia memang tidak pernah bisa menang. Dosa nggak pernah bisa dikalahkan oleh manusia. Jadi saudara, sampai kapanpun kita berusaha untuk menang dengan hidup kita, dengan dosa yang kita hadapi dalam hidup kita nggak akan pernah menang. Karena kalau kita pernah menang, saudara, penebusan Kristus nggak diperlukan. Tapi karena kita nggak pernah menang, itulah sebabnya saudara, Yesus yang harus menang lebih dulu. Nah, kalau konsep kemenangan ini kita pakai di hati kita, maka kita nggak akan pernah berkata bahwa aku kalah. Karena kemenangan itu seharusnya diberikan, saudaraku, oleh Tuhan kepada kita. Karena itulah satu-satunya konsep kemenangan yang Alkitab ajarkan dalam iman kita. Coba Anda lihat dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Roma 8, 34, 37, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, aniaya, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Yuk sama-sama. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah saudara mengasihi kita. Nah, saudara perhatikan, kemenangan kita saudara menghadapi kesesakan, menghadapi penindasan, menghadapi aniaya, menghadapi pergumulan kita, saudaraku. Ternyata hanya bisa kita dapatkan, saudara, oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Makanya kita dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kemenangan itu adalah pemberian. Benar ya saudara ya? Jadi ketika Anda menghadapi sebuah penindasan, hadapilah berdasarkan kemenangan Kristus.
Ketika Anda menghadapi pergumulan, hadapilah berdasarkan kemenangan Kristus. Sehingga Anda tidak menganggap bahwa semua kesesakan pergumulan saudara adalah musuh yang terlalu besar. Tetapi Anda hanya menganggap semua pergumulan dan masalah itu hanyalah sisa-sisa intimidasi yang sudah enggak punya taring dan kekuatan. Karena sesungguhnya semua ini saudaraku sudah dikalahkan oleh siapa? Oleh Dia. Ya, jadi kalau saudara bisa menjadi orang yang menang hari ini saudara, maka saudara harus punya satu konsep, satu pemikiran bahwa saya menang hari ini karena Yesus sudah menang lebih dulu. Saya hidup hari ini karena Yesus sudah memberikan hidupnya. Saya bisa survive hari ini karena Yesus yang sudah memberikan itu kepada saya. Sehingga saudara ketika Anda menang, Anda tidak punya metode apapun yang berdasarkan dari pikiran manusia. Tapi saudara berkata, saya bisa menang hari ini karena Tuhan telah memberikan kemenangan itu. Sehingga apa? Penyerahan kita kepada Tuhan itu benar-benar satu penyerahan mutlak. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Benar saudaraku? Ya. Jadi inilah satu-satunya konsep kemenangan yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa apa? Kemenangan itu telah dikerjakan dan telah diraih oleh Yesus, kemudian itu diberikan kepada kita. Baru-baru ini saudara, saya ada nonton sebuah film dokumenter, ya judulnya adalah Society of the Snow. Ini kalau saya bicara tentang film dokumenter, berarti ini adalah kisah nyata, ya. Yang terjadi di dunia ini beberapa tahun yang lalu kemudian dirangkum dalam sebuah dokumentasi berdasarkan bukti-bukti dan juga beberapa peran-peran yang mewakili saudara. Jadi saudara, ini terjadi sekitar tahun 1972 pada bulan Oktober saudara, ada tim Ruby Uruguay ya sebanyak 33 orang kurang lebih itu ingin terbang ke sebuah negara lain yaitu negara Chile. Saudara, di tengah jalan mereka melewati pegunungan Andes. Anda tahu pegunungan Andes adalah pegunungan bersalju abadi, ya, dan itu sangat berbahaya ketika terbang di musim badai. Nah, saudara, ketika mereka terbang di sana, saudara, mereka melewati pegunungan Andes, maka terjadilah satu masalah dan pesawat itu menabrak gunung, ya, dan akhirnya terbelah menjadi 3. Ya, ada bagian ekor, ada bagian tengah, dan ada bagian kepala sebagian, saudaraku. Ada yang terlempar keluar karena pecahan terbelahnya itu saudara. Mungkin karena musim dingin jadi tidak ada ledakan memang. Ya terbagi 3 saudara dengan jarak yang jauh dan kemudian mendarat di sebuah lembah di pegunungan Andes. Dari 44 penumpang saudara ada 33 yang hidup. Tapi dalam kondisi mengenaskan, ada yang sehat, ada yang ketusuk, ada yang patah tulang, ada yang kehantam, macam-macam saudara. Ya. Akhirnya setelah semua sudah berhasil, saudara, berhasil direda, mereka sudah merasa oke, kita sudah oke, periksa yang sakit. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari pertolongan. Tapi sepanjang mata memandang semua salju, saudara, dan mereka ada di lembah. Ya, mereka tidak bisa minta tolong. Mereka inisiatif gimana caranya supaya kita bisa mendapat pertolongan. Mereka cari barang-barang segala macam, saudara. Singkat cerita, saudara, mereka temukan satu radio rusak dari pecahan kapal, ya. Kemudian diperbaiki, dapat sinyal. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat, hari keempat lewat, saudara, yang sekarat pada mati. Ya, mulai mati, saudara, mereka keluarkan di pesawat, kursi-kursi pesawat mereka keluarkan semua, jadi mereka punya ruang yang cukup lega untuk mereka dempet-dempetan karena dingin. Kemudian saudara dikeluarkan semua, beberapa meninggal, ya, ada sahabat yang lagi sekarat. Ya ada orang tua yang lagi sekarat, ada anak yang juga lagi sekarat saudaraku. Tapi mamanya sehat, papanya sehat, saudaranya sehat begitu ya. Berusaha menolong, mulai kelaparan saudara, mereka mulai ambil air. Satu-satunya masalah adalah makanan. Ya kalau air mereka teteskan dari salju. Saudara tahu hari ke-6 mereka putar radio itu dan ada satu pemberitaan yang mereka dengar dari pemerintah Chile dan juga Uruguay yang saling berkoneksi. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan masyarakat, kami sudah melakukan pencarian 6 hari terhadap pesawat yang jatuh di lembah Andes dan kami tidak mendapatkan titik koordinatnya.
Setelah 6 hari pencarian, maka kami menghentikan pencarian. Itu menurut suara radio, saudara. Kami hentikan pencarian dan kami menganggap bahwa mereka semua telah meninggal. Karena tidak ada pernah kasus apapun di mana terjadi kecelakaan di pegunungan Andes dan ada yang hidup. Mereka nangis, saudaraku. Kami masih hidup, kami masih di sini. Waduh, saudara, mereka teriak-teriak. Tapi tidak ada jawaban, saudaraku. Hari berlangsung, 1 minggu lewat, 2 minggu lewat, saudaraku. Mereka mulai kelaparan. Apa aja dimakan, semua diambil, saudara. Pembagian snack yang kecil-kecil dibagikan, saudaraku. Satu persatu mulai mati. Akhirnya ada satu orang tiba-tiba berinisiatif. Dia ambil potongan kaca, dia keluar, saudaraku, dia hampiri mayat-mayat temannya. Kemudian dia mulai potong daging itu dan dia makan, saudara. Orang-orang yang di dalam bilang, kamu tuh kok tega, mereka jadi kanibal kan, saudara. Beberapa menolak, saudara, tapi mau tidak mau, saudara. 2 minggu udah berjalan, mereka mulai makan. Yang lain ngikut, mereka mulai makan, saudara. Ada satu orang yang sahabat baik sekali, dekat sekali mereka bertiga. Dan dia bilang begini, satu kali ketika badai salju menghantam, dia kena, saudaraku, dan kemudian dia sekarat, luka di punggungnya, dia bilang begini, nanti kalau saya mati, aku rela kok kalian makan daging saya, supaya kalian tetap hidup. Saudara, mereka bertangis-tangisan, saudaraku. Akhirnya ketika semua makanan sudah habis, ya mayat-mayat sudah dibersihkan semua, 1 bulan lewat, saudaraku, 40 hari lewat, 50 hari lewat, saudaraku. Tidak ada pertolongan. Ya. Kemudian mereka akhirnya sahabat ini mati, saudara, dan dia mulai potong dagingnya, saudara. Hari ke-60, ya hari ke-60 berarti 2 bulan, saudara. Sejak jatuhnya pesawat, itu tinggal 12 orang yang hidup. Dan semua sehat, semua oke, tidak ada yang sekarat, yang mati semua sudah mati. Dan mereka kehabisan daging. Sampai tulang-tulang dikerok-kerok untuk bisa dimakan. Tulang-tulang temannya, saudara. Ya. Tapi kalau saudara nonton semua kan ada, enggak mungkin semua disensor, enggak mungkin diperlihatkan dengan nyata. Karena itu kan sebuah ilustrasi. Tapi tempat syuting persis di lokasi kejadian. Jadi saudara, ketika dia, ada 3 orang bilang begini, kita di sini akan mati, kita pergi cari pertolongan, kita juga akan mati. Aku jadi sukarelawan. Bertiga mereka pergi, saudara, siapkan semua daging yang sisa, mereka jalan. Saudara tahu, dari lembah mereka naik ke gunung, saudara. Ketika sampai di gunung, mereka langsung frustrasi karena sepanjang mata memandang semuanya hanya salju. Ada yang bilang, gimana? Kita pulang aja. Ada satu orang bilang begini, kamu pulang, kamu mati. Aku melihat lembah di sana, dan saya tahu di sana tidak ada salju. Saya mau jalanin aja. Buka, saudaraku, bekal hanya bisa 10 hari. Ya, begini aja, saya pulang aja. Kalian berdua kalau mau pergi aja, supaya saya mengurangi bekalmu. Akhirnya satu pulang kembali, saudara, dia bilang, mana teman kita? Yang 10 nanya, gak tahulah, kita cukup bisa berdoa. Saudara, perjuangan 2 orang ini, dia jalan, saudara, sampai ke lembah itu kurang lebih 10 hari. Dan dia tiba di sebuah lembah yang berair dan berumput. Dia tiba di satu perbatasan Chile, dan kemudian dia diketemukan sama petani, saudara. Orang sampai surprise, 72 hari. 72 hari, saudara, dia dikasih makan semua. Waduh, berita menyebar ke seluruh dunia. Sampai ke pemerintahan Uruguay, dan akhirnya dia kirim pesawat, kirim ambulans, saudara, semua dikirim untuk membenahi 2 orang ini dan cari informasi. Gimana, kok bisa hidup? Dia cerita, ada 10 teman saya lagi. Naik helikopter, saudara, kemudian dia dijemput. Ketika mereka dijemput, saudara, mereka merasa seperti mimpi. Dan saudara tahu, ini yang saya mau poin saya begini, saudara. Waktu mereka sampai di Uruguay, 12 orang ini diarak, saudara. Semua orang keluar di tengah jalan, ya di pinggir jalan mengarak ini. Dan mereka berseru satu kata, pahlawan Andes. Mereka tepuk tangan, saudara. Tepuk tangan. Ini pahlawan Andes, ini pahlawan Andes. Mereka survivor, orang paling hebat. Waduh, saudara, mereka tepuk tangan sepanjang jalan mereka diarak. Butuh waktu beberapa minggu, saudara, untuk melihat semua organ yang rusak, semua kulit yang pecah, semua, saudaraku, tulang yang retak, semua diperbaiki, saudara. Dan ada satu narasi terakhir yang tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya.
Narasi itu bilang begini, saudara. Semua orang anggap kami pahlawan. Semua orang anggap kami orang-orang yang hebat. Bahkan jalan-jalan penuh dengan manusia. Menepuki kami tangan. Pahlawan Andes, pahlawan Andes. Tapi mereka tidak tahu bahwa kami hidup karena kami sudah makan teman kami. Siapa yang sebenarnya pahlawan? Kami pernah berjanji dalam 33 orang ini, kami akan pulang bersama. Tapi kami mengingkarinya. Mereka pulang dan kami tetap tinggal. Apakah kami layak disebut pahlawan? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong kepada saya, saudaraku. Bukankah sama dengan dirimu? Kalau kamu diangkat dalam pujian orang-orang, kamu diangkat dalam pelayananmu, kamu diangkat dalam pekerjaanmu, kamu diangkat dalam prestasimu, beranikah kamu bilang, aku pahlawan? Karena kamu lupa bahwa ada seorang pribadi yang sudah menyerahkan tubuhnya untuk kamu makan. Itulah sebabnya kamu hidup. Wah, saudara, saya bilang iya. Hidup saya adalah pemberian. Kemenangan saya adalah pemberian. Pencapaian saya adalah sebuah gift. Kalau Anda mengerti konsep ini, saudara, Anda tidak akan pernah terlalu terpuruk. Ketika Anda jatuh, Anda tidak pernah jadi sombong ketika engkau diangkat. Karena engkau tahu hidupmu yang hari ini, karena engkau telah makan tubuhnya dan minum darahnya. Amin, saudaraku. Sehingga apa, saudara? Kita berjalan di dalam satu pemahaman yang membuat kita paham bahwa hidup kita ini adalah pemberian, kemenangan kita adalah pemberian. Anda tidak perlu merebut kemenangan. Yesus sudah memberikan kemenangan itu, saudara. Anda tinggal percaya kepada Dia, Anda tinggal jalani bersama Dia. Karena kemenangan akan diberikan, saudara, dan sudah diberikan oleh Dia. Jadi tidak pernah bisa kita menjalani hidup kita yang sudah menang ini tanpa Dia. Ingat, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya. Jadi jangan berdiri sendiri, jangan lepas dari kasih karunia. Saya menemukan ada 3 hal yang Yesus sudah berikan kepada kita. Saya menemukan ada 3 kemenangan terhadap sesuatu yang Dia sudah berikan kepada kita, saudara. Yang pertama adalah kemenangannya atas iblis. Kita nggak bisa menang loh atas setan. Hawa sudah membuktikannya, Adam sudah membuktikannya. Dan mereka jelas-jelas kalah. Itulah sebabnya, saudara, Yesus yang melawan setan dan Dia memenangkan peperangan itu, saudara. Dan setelah Dia menangkan peperangan itu, kemenangan itu Dia berikan kepada kita. Itulah sebabnya kita mengusir setan, bukan nama kita, bukan kekudusan kita, bukan perbuatan baik kita, tapi kita mengusir setan di dalam nama Yesus yang telah mengalahkan dia. Coba lihat sama-sama, saudara. Kolose pasal 2 ayat 13-16, ini adalah versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi gampang dimengerti, ya. Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa. Dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Tetapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus Allah. Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Dan Ia membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Jadi hukum Taurat telah memberikan kita sebuah diagnosa atau sebuah deskripsi tentang dosa. Kita nggak sanggup ikutin, kita ada dalam dosa. Dosa itu, saudara, menjadi alat untuk kita dituduh. Ya, siapa yang menuduh? Pendakwa kita. Siapa yang dituduh? Iblis. Yesus melakukan seluruh hukum Taurat, hutangnya dibayar, saudara. Kemudian apa? Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Tidak ada lagi alasan dan juga tidak ada lagi alasan untuk mendakwa kita. Itulah sebabnya roh-roh yang berkuasa ini dibuat tidak berdaya. Dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus mengiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Sebab itu janganlah membiarkan orang menyalahkan kalian mengenai makanan, minuman, mengenai hari-hari raya dan sebagainya, saudara.
Iblis telah dikalahkan oleh Tuhan dan kemudian kemenangan itu saudara dipertontonkan, dipermalukan saudara. Jadi ketika iblis mulai menghakimi kita, mulai mendakwa kita saudara, kita berkata saudara, memang aku enggak selesai dengan hukum Taurat. Memang aku enggak sanggup menyelesaikan hukum Taurat. Tetapi Kristus dan Tuhanku telah menyelesaikannya. Amin saudaraku. Dan dia sudah menyelesaikannya dan sehingga iblis tidak punya dakwaan apa-apa lagi terhadap Yesus karena semua tes, semua ujian, semua soal diselesaikan sempurna. Jadi ketika iblis coba menghakimi kita tentang hari-hari, tentang hal-hal yang kita buat, tentang dosa kita saudara, Anda harus melawannya bersama dengan Yesus bahwa Yesus sudah menebus kita. Karena kemenangan itu saudara bukan dilakukan oleh kita, tetapi kemenangan itu telah diberikan kepada kita. Semua rekaman dosa kita bisa saja dibuktikan, semua bisa kembali diekspos, tapi kita selalu berkata, aku sudah diselamatkan, Yesus sudah menang atas semua dakwaan itu. Dia yang bilang kamu tidak berguna. Kamu tidak mungkin jadi papa yang bisa kembali dapatkan hati anak-anakmu. Kamu orang yang berdosa, kamu tidak layak lagi. Iblis mendustai kita setiap hari. Ya, kamu jadi wanita yang mungkin tidak dianggap ada sama suamimu. Kamu orang yang tidak punya apa-apa, kamu tidak punya talenta. Wah, segala macam saudara. Ya, mamamu saja tidak menghargai kamu. Kamu pernah ingin ditolak. Kamu bahkan pernah mau dibuang. Engkau ingin membuktikan dirimu ada supaya mama dan papamu senang. Saudara, semua dakwaan itu Anda tidak boleh dikalahkan. Amin, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib. Saya nggak tahu pernah putar di sini enggak, tapi rasanya hari Kamis pernah saya putar video ini, saudara. Tapi jangan dulu diputar ya. Tunggu instruksi saya. Tapi minggu mungkin belum pernah. Tapi tidak apa-apa deh kalau saudara pernah nonton, tapi ini menjadi berkat bagi saya sudah nonton puluhan kali. Satu kali saudara gereja di Singapura bernama New Creation. Ya, kalau saudara mungkin tahu, pendetanya Joseph Prince, ya Anda tahulah gereja ini saudara, tapi saya nggak membahas tentang gerejanya, saya bahas tentang apa yang dia pikirkan. Dia berpikir begini saudara, Anda pernah ingat enggak, berapa lama kegelapan meliputi bumi ini ketika penyaliban? Jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 12 sampai jam 3, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan saudara, terjadi proses penyaliban, terjadi proses mereka membuang undi segala macam, ya. Nah, di situ kan tiba-tiba terjadi kegelapan 3 jam. Betul ya? Ketika terjadi kegelapan saudara, diikuti dengan gempa. Gempa itu membuat tirai bait Allah terbelah, sobek. Ruang suci, ruang maha suci gabung jadi satu. Tirai agama itu saudara yang memberikan syarat-syarat berat hilang. Sehingga bukan hanya imam besar yang bisa melihat ruang maha kudus, tapi orang yang ada di luar, yang ada di ruang kudus bisa langsung melihatnya. Artinya saudara, fungsi imam besar manusia hilang. Oke saudara? Nah, itu terjadi ketika kegelapan datang di muka bumi ini, gempa datang bersamaan, sobeknya tirai terjadi bersamaan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi selama 3 jam? Pasti ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan gempa, yang menyebabkan tirai itu terbelah. Itulah sebabnya saudara akhirnya dia menyewa seorang animator Hollywood untuk menggambarkan apa yang dia pikirkan dan apa yang Alkitab tuliskan dan apa yang kira-kira muncul pada waktu itu saudara. Ya, nah mari kita lihat saudara apa yang ada dan apa yang terjadi selama 3 jam kegelapan. Ya, ayo silahkan, suaranya bisa dibesarkan. Ya, di fullkan aja. Oke.
Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini jam 12 siang. Kegelapan datang. Dan ini berlangsung selama 3 jam. Dan inilah yang terjadi selama 3 jam. Alkitab berkata dia menjadi dosa karena kita. Dosa, penghakiman, kutuk, sakit penyakit, kematian, maut. My God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Dia menjadi dosa karena kita. Finished! Tetelestai, sudah selesai. Terjadi gempa bumi, saudara. Bait Allah terbelah dan kemudian kembali terang pada jam 3. Father, into your hands I commit my spirit. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Oke, kembali ke slide yang tadi ya. Tuhan buat untuk kita. Baru kebayang ya saudara ya, dia menjadi dosa karena kita. Adakah manusia yang bisa menanggung itu? Enggak ada. Hanya dia yang dapat nanggung untuk kita. Dan sekarang iblis mau pakai sakit penyakit, penghakiman untuk ngomong sama kita. Dia telah dipermalukan, dijadikan tontonan umum. Karena semua dustanya tidak lagi mempan, semua alasan untuk mendakwa sudah dibayar. Amin saudaraku. Dan kemenangan itu dia berikan kepada kita. Iblis tidak bisa mengintimidasi kita seharusnya. Kemenangan apa lagi saudara yang diberikan kepada kita? Kemenangan yang kedua adalah kemenangan atas dunia. Coba Anda baca dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 5, saudara, penulisnya sama, tapi satunya bentuknya Injil, satunya bentuknya surat. Ya, siapakah yang akan mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Di sini dikatakan apa? Siapa yang telah mengalahkan dunia? Siapa yang telah mengalahkan dunia? Yesus apa kita? Di sini siapa yang telah mengalahkan dunia? Yesus atau kita? Saya ulang lagi.
Di sini Yohanes menuliskan siapa yang telah mengalahkan dunia, Yesus atau kita? Tegas dong saudara, ya. Saya tidak paham. Ya, siapa yang mengalahkan dunia, Yesus atau kita? Di sini siapa yang mengalahkan dunia, Yesus atau kita? Kita. Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengalahkan dunia? Dia, kita yang percaya. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara, maka kita harusnya bisa mengalahkan dunia ini. Nah, apa itu dunia, saudara? Dunia itu bukan kosmos yang kita hidupi. Bukan lingkungan kita, teman-teman kita, bukan. Tetapi paham-paham. Ada 3 kan, saudara? Apa saudara? Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Aku telah mengalahkan itu. Siapa yang percaya harusnya dia bisa menang terhadap keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, saudara, maka manusia pertama gagal mengalahkannya. Karena ketika saudara Hawa ditawarkan buah itu, dia melihat buah itu menarik karena sedap kelihatannya, keinginan mata. Dan dia berkata apa? Kamu bisa jadi seperti Tuhan, keangkuhan hidup. Ya, kemudian dia berkata apa? Buah ini menarik karena memberikan pengertian, keinginan daging. Dan 3-tiganya saudara tembus, masuk dalam diri manusia pertama. Mereka tidak bisa memenangkan itu. Tapi kalau saudara membaca saudara sebagai Adam kedua, ketika Tuhan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai, pola yang sama iblis tawarkan kepada Yesus. Ya, kamu lapar, ya dagingmu lapar, ubah batu jadi roti. Engkau pengen sesuatu, ya minta mujizat aja. Batu jadi roti, saudara, keinginan daging. Ya, cobalah kamu naik ke atas sebuah tempat yang tinggi, jatuhkan dirimu. Akan ada malaikat yang menatang, bukankah engkau anak Allah? Lihatlah statusmu, lihatlah hebatnya kamu, lihatlah hubunganmu dengan Bapa. Engkau anak Tuhan, engkau anaknya Allah, engkau Yesus yang paling berkuasa. Keangkuhan hidup yang dia tawarkan kepada Yesus. Dan apa saudara? Coba pandang seisi dunia ini. Semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Keinginan mata. Polanya sama, saudaraku. Adam dan Hawa kalah, Yesus menang. Dan hari ini saudara, kemenangan itu akan dunia dia berikan kepada saudara dan saya. Artinya apa? Tidak ada keinginan daging yang sebenarnya tidak bisa kita kalahkan. Karena bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Anda yang gak mau, Anda yang suka. Tapi kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan saudara, maka saudara akan berkata, saya tidak akan tunduk lagi dengan semua tawaran-tawaran dunia. Brand bukan identitas hidup kita lagi. Apa yang kita pakai, tempat mana yang kita makan, di mana dan apa yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, bukan lagi sebagai penanda siapa kita. Bukan lagi sebagai penanda kebanggaan kita. Kenapa saudara? Karena dunia sudah dikalahkan. Benar saudaraku? Ya, uang bukan lagi sebagai jaminan, Kristus adalah jaminan. Sekalipun kita membutuhkan uang, tapi mereka tidak akan pernah menjadi tuan dalam hidup kita. Mereka menjadi alat supaya kita memuliakan Tuhan. Amin saudaraku? Ya, keinginan daging kita bisa aja kita terikat, tapi ikatan itu sudah dilepaskan. Tinggal kita mau keluar enggak saudaraku? Ya, sama seperti apa? Sama seperti Anda membeli atau punya hewan, Anda beli dari orang, kemudian Anda buka sangkarnya, tapi dia enggak mau keluar. Salah siapa? Kita yang gak mau keluar, saudaraku. Padahal rantainya udah putus. Pintunya udah kebuka. Tapi kita masih ngadem di situ. Karena kita biasa, budaya kita sudah di sana, udah nyaman. Keluar dari sana. Makanya dia berkata apa? Salibkan dirimu, salibkan kedaginganmu, pikul salib. Supaya apa? Bisa keluar dari sana, saudaraku. Tapi sebenarnya kemenangannya secara hukum, saudara, secara legal itu sudah sah. Kita sudah menang. Ya, jadi semua yang dunia tawarkan, saudara, itu adalah godaan-godaan yang sebenarnya Tuhan sudah kalahkan. Tinggal apa? Siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Berarti ketidakmampuan kita mengalahkan dunia itu sangat bergantung kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika Anda percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka semua jerat dunia ini akan bisa Anda kalahkan. Karena siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Dia yang percaya kepada Yesus Tuhan. Pak, saya percaya Pak, tapi kenapa Anda khawatir ketika Anda tidak punya uang? Pak, saya percaya Pak, tapi mengapa Anda khawatir ketika teman-teman meninggalkan saudara? Pak, saya percaya Tuhan Pak, tapi kenapa benda-benda menjadi berhala dalam hidup saudara? Pertanyaan besar, Anda percaya sama siapa? Kan begitu saudaraku. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa kita nggak bisa mengalahkan dunia, tapi secara legal kita sudah menang. Amin. Ya. Nah, yang ketiga saudara, kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah kemenangan atas maut. Ya, dalam 1 Korintus 15, 55 sampai 57 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ya. Jadi saudara harus tahu saudara bahwa Yesus memenangkan kita dan memberikan kemenangan kita atas maut. Saya mau nanya sama saudara, maut dengan kematian sama enggak? Saya bilang sama. Tinggi-tinggi. Yang bilang sama, tinggi-tinggi. Maut dengan kematian sama. Sama. Kenapa enggak angkat tangan? Ayo. Yang bilang sama Pak? Oke, Ibu Yuli. Ya Ibu, siapa namanya? Selfie, siapa lagi? Oke, yang bilang tidak sama. Oh, Pak Pendetanya sendiri ya bilang tidak sama gitu ya. Ya saya ikut pendetanya aja deh. Ya, nggak sama saudara. Karena kalau itu adalah kematian, berarti kita nggak mati-mati dong. Benar nggak saudaraku? Kematian saudara, maut ialah kematian di dalam dosa. Ya, karena upah dosa ialah maut. Jika kita mati dan dosa itu belum selesai, maka upahnya maut. Jika kita mati di dalam dosa kita, tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada penebusan, maka upahnya adalah maut. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, maka kematian adalah transisi kepada kemenangan kekal. Transisi kepada kehidupan. Kematian di dalam Kristus. Itu bukan maut, saudaraku. Ya. Jadi kematian itu bisa datang kepada siapa saja, saudaraku. Tetapi maut itu bisa dihindari. Dan dosa itu adalah hal yang tidak selesai ketika kita mati. Makanya kenapa Yesus harus membereskannya. Penderitaan selesai ketika kita mati, saudara. Sakit penyakit selesai saat kita mati. Stres selesai saat kita mati. Semua yang jasmani akan selesai pada waktu kita mati. Lapar, ya kemudian haus, keinginan-keinginan semua selesai ketika kita mati. Dosa enggak selesai ketika kita mati. Ya, ketika dosa tidak diselesaikan, kita tidak mempercayai kepada Tuhan yang memberikan kemenangan, saudara. Maka kita tetap ada di dalam tawanan dosa. Maka disitulah maut akan berkuasa. Tetapi sebenarnya saudara, maut bisa dihindari. Dengan cara apa? Kita mengikut Yesus, kita hidup di dalam Dia, kita menghidupi firman, kita percaya kepada anak Allah, dan kita menggantungkan hidup kita di dalam Dia. Maka sekalipun kita mati, kita tidak menderita maut. Sekalipun kita mati saudara, maut tidak berkuasa atas kita. Makanya Paulus nantang, "Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu?" Sebab sengat maut ialah apa? Dosa. Kenapa si Paulus berani bilang, "Di mana sengatmu? Di mana dosa?" Sudah dibayar sama Tuhan. Amin. Ya. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, kita sudah mengerti lah ini ya. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara perhatikan saudara.
Jika hidup Kristen kita sentralnya adalah Kristus, maka tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Tidak ada hal apapun yang bisa menggoyahkan kita, saudara. Masalahnya sentral kita ini kadang-kadang bukan Yesus, tapi kita. Itulah yang jadi masalah. Tapi kalau sentralnya adalah salib, sentralnya adalah Kristus, saudara, maka bahkan maut pun, saudara, itu sudah diselesaikan dan sudah dibayar oleh Tuhan. Pertanyaan terakhir, saudara, tolong musik bisa maju ke depan. Anda ini mau lahir 2 kali, mati sekali, atau lahir sekali, mati 2 kali? Pilih nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1, lahir 2 kali, mati sekali. Nomor 2, lahir sekali, mati 2 kali. Pilih 1 atau 2? 1 itu apa? Lahir 2 kali, mati sekali. Pinter. Ya. Karena Anda dengar lahir dan mati, ya toh. Yang penting matinya kurang Pak, itu yang saya pilih. Kan gitu saudara ya. Saya tahu lah, play safe lah, Anda main aman lah. Ya walaupun tidak ngerti-ngerti jawabannya, tapi yang penting, oh matinya cuma sekali, ya itu wes. Itu. Jadi setiap orang pasti ngalami kelahiran jasmani, benar ya? Dari rahim saudaraku. Tapi kalau dia bertahan bahwa saya maunya cuma lahir sekali, ya dia hidup, dia kaya, dia mampu, maka dia akan mati jasmani, kematian pertama. Tetapi dia akan mengalami maut, kematian kekal selamanya. Itulah kematian yang kedua. Tapi kalau saudara berkata Tuhan, saya mau kenal Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan, maka Anda mengalami kelahiran yang kedua. Kelahiran kedua bukan masuk gereja. Kelahiran kedua bukan pakai kalung salib. Sampai teman saya bilang, ada orang pakai salib gede-gede. Begitu ya. Tatonya juga salib katanya. Pertanyaannya yang mana salib Yesus? Kan begitu. Oh di tengah Pak. Kok ini pasang juga kiri kanan gitu ya. Ya saya nggak anti kalung salib saudara. Cuma jangan jadi Kristen ornamen. Ya. Pak KTP saya Kristen. Itu bukan lahir baru. Saya lahir Pak sudah Kristen. Itu bukan lahir baru. Kristen lahir baru adalah hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam pertobatan, dan mengerjakan keselamatan. Menghargai kasih karunia, ngerti kasih karunia, ngerti hidupnya dibenarkan, dan berjalan di dalamnya. Itu Kristen lahir baru. Kristen lahir baru bukan ketika Anda baptis. Karena banyak orang dibaptis karena takut mati, banyak orang dibaptis karena sakit keras, baptis karena mau kawin. Benar nggak saudara? Percaya di hati, ngaku dengan mulut, hidup di dalam pertobatan itu. Itu Kristen lahir baru. Makanya dikatakan apa? Orang yang lahir dari Allah tidak akan suka tetap ada di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Bukan tidak bisa berbuat dosa, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak senang dari situ. Itu Kristen lahir baru. Tapi kalau dosanya nggak ada, Anda cari-cari dosa, ya Anda bukan orang Kristen lahir baru. Itu yang saya maksudkan kelahiran baru yang kedua. Jika ini terjadi dalam hidup saudara, bukan hanya sekedar Kristen, ya lahirnya Kristen, baptis cara Kristen, mati cara Kristen, belum tentu Anda masuk surga. Kristen lahir baru saudara, mengenal Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dan dia menjadi orang Kristen lahir baru yang menjauhi dosa, hidup dalam pertobatan. Maka maut tidak berkuasa. Amin. Bilang kiri kanan, lahir itu 2 kali. Ya, lahir itu 2 kali. Oke saudara, jadi ini yang saya mau sharing buat saudara dan saya harap ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita bisa pahami saudaraku. Bahwa kemenangan bukan kemenangan kita, kemenangan adalah berbicara kemenangan Kristus yang diberikan kepada kita. Jadi tanpa salib tidak ada seorang pun yang berguna, tanpa salib tidak ada seorang pun yang berharga.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Ada satu lagu yang saya mau kita nyanyikan sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia. Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudaraku, sambil Anda mengingat kondisi Anda hari ini, sambil Anda membayangkan melihat pernikahanmu saat ini yang sedang berada di ujung tanduk, sambil engkau melihat godaan-godaan yang terjadi dalam batinmu, sambil engkau melihat pergumulanmu terhadap ikatan-ikatan yang mengikat hidupmu, sambil engkau melihat kondisi ekonomi yang sedang hancur, sambil engkau melihat hal-hal yang sulit sekali engkau bisa hadapi, sambil engkau mengingat hal itu, yuk sama-sama nyanyikan ayat ini. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Lihat Yesus, lihat Kristus yang telah menang.
kekuatan. Jangan menyerah saudaraku. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dia Tuhan yang kuat. Dia Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Kemenangan sudah Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Ya dalam masa kadang. Oh haleluya. Engkau Allah yang setia. Engkaulah Tuhan kemenanganku. Aku percaya, aku percaya. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Engkaulah Tuhan Allahku. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Engkaulah Tuhan. Aku percaya kekuatanmu. Aku percaya hikmatmu Tuhan. Ya la 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 masaka da 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 da. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hargai setiap anugerah, hargai setiap kasih karunia yang sudah Dia berikan kepada kita. Hargai setiap karya salib yang sudah Dia kerjakan. Tanpa itu tidak mungkin ada kemenangan. Karena kemenangan kita adalah pemberian dari kemenangan Kristus. Supaya segala perkara dapat engkau tanggung jika engkau tetap ada di dalam Dia. Jangan biarkan persoalan menarik engkau keluar dari sana. Jangan biarkan kekecewaan menarik engkau keluar dari Kristus. Jangan biarkan apapun menarik Anda keluar. Ketika Anda keluar, Anda jadi lemah. Tapi tetap berada di dalam Kristus, maka segala perkara dapat engkau tanggung. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar firman-Mu termaterai dalam hati kami. Bukan hanya memahami, tapi kami mau menghidupi. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Nyatakan terus, terus, dan terus. Ingatkan kami Tuhan, bahwa segala perkara sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkati umat-Mu hari ini. Supaya terus kami bisa hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin.